Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, menarik sekali. Ada 3 makna pelajaran sangat berharga yang kita dapat pelajari dari pembacaan firman Tuhan yang tadi. Yang pertama, ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Silakan Pak. 1 Samuel pasal 2 ayat 3 sampai dengan 4. Firman Tuhan, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ayat keempat, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Nabi Samuel berkata kepada bangsa Israel, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu. Saya pelajari Alkitab saya. Kenapa bangsa Israel itu terpukul kalah? Karena mereka masih menyembah ilah-ilah lain. Makanya Nabi Samuel keras sekali berkata, kamu harus berbalik dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Jauhi para allah-allah itu, allah-allah kecil, ilah-ilah Allah kecil. Saudaraku, berarti yang pertama yang dapat kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan tadi, maknanya supaya kita berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Bilang sama saya, katakan, berbalik kepada Allah dengan segenap hati. Amin. Banyak orang Kristen hari-hari ini, ya mungkin mohon maaf saudara lagi beribadah nih, tapi ibadahnya mohon maaf nih, sering sekali bukan segenap hati Pak Bu. Cuman ibadah sebagai rutinitas karena penutup tahun, penghujung tahun. Biasanya kalau gereja penuh itu apa? Hari-hari besar, Natal, Tahun Baru, Jumat Agung, iya kan? Kristen KTP. Nggak beribadah dengan segenap hati. Tapi kadang-kala saudaraku, waktu saudara pun tidak beribadah dengan segenap hati, Alkitab Anda saya mengatakan Tuhan sangat mengasihi saudara. Katakan amin. Kata berbicara tentang dengan segenap hati artinya, ini berbicara tentang harus memprioritaskan Tuhan yang paling utama dari hal apapun dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu, mustahil bagi kita untuk beribadah sungguh-sungguh ketika kita masih hidup di dalam dosa. Masih mengingat masa lalu, ya. Masih mengingat hal-hal yang lalu. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, Tuhan tidak mau setiap kita membuat ilah-ilah lain di hadapan Allah kita. Sering sekali kita mendukakan hati Allah. Sering sekali kita menduakan hati Allah. Bahkan sering sekali kita masih pergi ke dukun, ke paranormal. Ya ibadah sih rajin, tapi dukun tetap rajin. Waduh, paranormal pun masih rajin, ya kan? Saudara jangan salah ya. Kalau saudara menduakan Tuhan, misalkan saudara lebih mengutamakan harta saudara, jabatan saudara, itu artinya saudara menduakan hati Tuhan. Makanya Alkitab saudara mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kata segenap hatimu, jiwa, akal budi dan kekuatanmu. Jadi seluruhnya Bapak Ibu. Saya mencatat Bapak Ibu ada 2 tokoh. Bagaimana mereka bekerja keras sungguh-sungguh dengan segenap hatinya. Ya. Mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan segenap hati mereka. Apa yang terjadi? Mereka menjadi orang-orang sukses dan berhasil. Kita ambil contoh misalkan siapa? Serena Williams, ya. Lahir di Amerika pada tanggal 26 September 1981. Saudara tahu bahwa keberhasilan di dunia olahraga William Serena, ya, dia pernah mendapat juara, ya, juara tenis tunggal wanita profesional
dan juga pemain tenis tunggal wanita nomor 1 dunia versi WTA. Itu Serena Williams, saudara. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, Nelson Mandela. Siapa yang tidak kenal dengan Nelson Mandela? Dia memperjuangkan ya orang-orang berkulit hitam pada zaman itu. Dia adalah presiden berkulit hitam pertama di Afrika Selatan sejak tahun 1994 sampai dengan 1999. Sudah tahu Bapak Ibu bahasa kitanya Nelson Mandela? Dia pernah dipenjara selama 27 tahun dan mengalami penindasan. Tapi dari kisahnya Nelson Mandela, dia mengampuni segenap hatinya orang-orang yang berbuat jahat kepada dia. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, dari contoh-contoh di atas tadi saya sebutkan bahwa Tuhan mau kita harus ya beribadah dengan segenap hati kita. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, apakah kita sudah beribadah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dengan segenap hati kita, daripada apapun yang ada dalam hidup kita, bahkan dalam dunia ini, saudara. Percayalah, kalau saudara hari ini fokus beribadah, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, saya percaya Tuhan yang kita sembah tidak akan pernah mempermalukan Anda dan saya hari ini. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal 7 ayat 5 sampai 6, firman Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel di Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Demikian firman Tuhan. Yang kedua yang dapat kita pelajari, makna bahwa pelajaran sangat berharga yang dapat kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan tadi, supaya kita berdoa dan berpuasa. Bilang sama saya, katakan berdoa dan berpuasa. Nabi Samuel, Bapak Ibu, berdoa buat bangsa Israel. Apa yang terjadi? Dan bangsa Israel meresponinya dengan baik dengan cara apa? Berpuasa. Ada satu kisah di mana Yesus pernah mengusir ya penyakit apa? Penyakit ayan ya dari seorang anak muda. Nah, seorang anak muda ini udah pernah dibawa kepada murid-murid Yesus. Tapi murid-muridnya nggak dapat bisa mengusirnya. Lalu akhirnya dibawa ke Yesus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yesus bilang begini, dan pada akhirnya memang si anak muda itu disembuhkan ya dari penyakit ayannya. Yesus bilang, jenis penyakit ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Memang tidak semua penyakit dapat disembuhkan oleh dokter, tetapi saya percaya ketika Anda dan saya mengandalkan doa dan puasa, mengandalkan Yesus, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Iya. Saudaraku, kita sebagai orang Kristen, mohon maaf ini, puasa dan doa itu satu kesatuan yang tidak bisa dapat dipisahkan, Pak Bu. Makanya mohon maaf nih bagi pengerja, pelayan hamba Tuhan, kita yang semua di tempat ini semualah. Kalau kita nggak pernah berpuasa, apalagi melayani, kita melayani dengan apa? Kedagingan. Saya sampai sekarang Bapak Ibu puasa setiap Sabtu. Ya kalau saya misalkan lagi sakit, gak enak badan, saya nggak puasa. Saya puasa. Makanya wajah saya penuh dengan kemuliaan. Bercanda saudaraku. Iya saudaraku, beda orang-orang yang berdoa dan berpuasa itu pelayanannya pelayanan roh, bukan pelayanan kedagingan. Kalau orang melayani dengan kedagingan capek jadi. Nah yang kita layani bukan manusia, yang kita layani siapa? Yesus, Raja di atas segala raja. Jadi alangkah sayangnya kalau saudara udah
jadi orang Kristen bertahun-tahun gak pernah berpuasa, sayang gitu loh. Waktu saudara berpuasa, saudara bukan mematikan keinginan daging, bukan karena keinginan daging gak bisa dimatikan, tetapi menundukkan keinginan-keinginan daging dan mengaktifkan keinginan-keinginan roh. Daging gak bisa dimatikan karena saudara masih tinggal dalam dunia ini, tapi ditundukkan keinginan dagingnya. Amin. Oleh sebab itu, saudara gak cukup hanya bisa berdoa saja, tetapi Tuhan berkata, saudara harus berpuasa. Amin. Tokoh-tokoh Alkitab saja mencatat mereka berdua berpuasa. Siapa kita ambil contoh, misalkan siapa? Yesus. Yesus Tuhan, dia Raja, dia juga manusia. Dia pun berdoa dan berpuasa. Daniel berdoa dan berpuasa. Daud berdoa dan berpuasa. Ada kisah menarik ketika kita belajar dari kisah Daud. Nah, waktu itu Uria disuruhnya apa? Berperang di depan melawan orang-orang Filistin. Lalu saudaraku, istrinya Uria bernama siapa? Betseba. Diambil dia ya sebagai istrinya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Uria mati dan Betseba mengandung anak siapa? Daud. Saudara baca Alkitab saudara baik-baik di dalam 2 Samuel pasal 12-16. Sewaktu Betseba mengandung dan Nabi Nathan memperingati Daud, lalu si Daudnya berpuasa tetapi doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Anak yang dikandung daripada Betseba mati. Tapi pelajaran penting yang kita ambil dari Daud adalah dia merendahkan diri, minta ampun sama Tuhan dengan berdoa dan berpuasa, mengakui kesalahannya. Wah, hebat sekali ya Tuhan kita. Saudaraku, kalau hari ini penyakit kita belum disembuhkan, teruslah berdoa dan berpuasa, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau hari ini usaha kita belum diberkati, teruslah berdoa dan berpuasa. Di balik doa dan puasa kita ada hasil yang harus kita nantikan. Kalau hari ini suami istri kita belum bertobat, teruslah berdoa